Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Saung PRW. Untuk edisi kali ini kita ngopi bareng PRW. Saudaraku semua, pada sesi kali ini saya ingin berbagi cerita. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah olimpiade di Seattle, negara Amerika Serikat, di mana olimpiade ini adalah olimpiade khusus untuk para penyandang cacat. Suatu ketika ada lomba lari 100 meter yang diikuti oleh 9 orang penyandang cacat. Ketika 9 orang ini sudah siap berbaris di garis start, walaupun mungkin ada yang tidak persis betul posisinya di garis start, semuanya sudah bersiap-siap, maka dimulailah dengan tembakan tanda bahwa lomba telah dimulai. Maka 9 peserta ini segera berlari menuju garis finish. Mereka segera ingin mencapai garis finish lebih dahulu untuk menentukan siapa pemenang di antara lomba itu. Ketika semua sudah bergerak menuju garis finish, tiba-tiba ada salah seorang peserta yang terjatuh. Kemudian dia berguling-guling karena jatuhnya itu cukup membuat dia sulit untuk bangun kembali. Nah, 8 peserta lain yang sudah berada di depannya, maka mereka mendengar teriakan dari salah seorang peserta yang terjatuh. Mereka mulai memperlambat langkahnya, mulai memperlambat larinya. Kemudian mereka seketika menoleh ke belakang, melihat bahwa di belakang ada teman yang terjatuh, ada salah seorang peserta lomba yang terjatuh, walaupun dari negara-negara yang berbeda. Akhirnya ke-8 peserta itu menghentikan langkahnya, kemudian mereka berbalik lagi ke belakang. Mereka menemui salah seorang peserta yang tadi terjatuh itu, kemudian di antara mereka ada yang mengulurkan tangan untuk membantu temannya yang terjatuh. Kemudian mereka saling tolong-menolong, kemudian untuk membangunkan salah seorang peserta yang terjatuh itu. Nah, kemudian ketika salah seorang peserta yang terjatuh itu sudah mulai berdiri kembali, mereka saling bergandengan tangan, mereka berjalan bersama-sama menuju garis finish. Akhirnya seluruh penonton memberikan aplaus, memberikan tepuk tangan yang cukup meriah kepada peserta itu. Tak henti-hentinya tepuk tangan diberikan, aplausan diberikan untuk peserta yang 9 orang ini. Saudaraku semua, ketika diwawancarai oleh para wartawan, kenapa mereka tidak segera mencapai garis finish untuk menentukan siapa pemenangnya, ternyata jawabannya adalah bahwa kami ini punya masalah yang sama. Mungkin dari latar belakang cacat fisik yang mereka miliki, walaupun jenis cacat yang berbeda-beda, namun mereka ingin meraih kemenangan itu adalah kemenangan milik bersama. Mereka ingin semuanya menjadi pemenang, sehingga mereka saling tolong-menolong, mereka saling bantu-membantu untuk mencapai garis finish, untuk mencapai kemenangan bersama. Saudaraku semua, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa kehidupan kita di masyarakat, di berbagai daerah, di bernegara, terkadang kita punya ego, punya emosi untuk menjadi orang yang terbaik, mungkin dengan menghalalkan segala cara. Kita ingin menjadi pemenang, mungkin dengan mengalahkan orang lain, mungkin dengan cara-cara yang tidak baik atau sebagainya. Ternyata seharusnya yang kita dapatkan adalah bahwa kita hidup ini diciptakan untuk menjadi makhluk sosial, untuk menjadi makhluk atau orang yang hidup saling tolong menolong,
saling bantu-bantu agar kita bisa mencapai kebaikan bersama, agar kita bisa mencapai kesejahteraan bersama, agar kita bisa mencapai kemenangan bersama. Satu ketika misalnya kalau kita ada dalam sebuah usaha, ada sebuah bisnis misalnya, kadang-kadang bisnis yang satu dengan bisnis lain saling menjatuhkan demi mencapai omset dia sendiri, demi mencapai keuntungan dia sendiri. Dia tidak ingin berbagi keuntungan dengan orang lain, berbagi keuntungan dengan teman-teman yang lain. Padahal sebetulnya kalau kita memulai usaha, katakanlah buka toko A gitu ya, untuk produk tertentu, biasanya kalau hanya satu produk saja justru malah pengunjung tidak banyak yang datang ke tempat itu. Tapi ketika kita berjejer gitu membuka toko dengan jenis yang sama, ternyata pengunjung banyak yang datang ke situ karena merapa? Karena banyak pilihan-pilihan yang bisa didapatkan. Jadi saudara semua, dari kisah ini kita dapatkan pelajaran bahwa kita sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah, kita sebaiknya hidup saling bergandengan tangan, hidup saling tolong menolong, sehingga kita dapat mendapatkan kemudahan bersama. Kesulitan apapun yang kita hadapi bisa kita selesaikan bersama, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan untuk kita semua. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.